Cara saya supaya labu siam itu tetap bisa produksi lebih banyak, bisa berbuah lebat, dan bisa menghasilkan lebih banyak. Untuk batang utama, biasanya saya berfokus satu atau dua dari bibitnya ya. Karena ini ada satu dari sini dan di sini baru berapa senti sudah bercabang, maka biasanya saya potong seperti ini. Yang saya terapkan seperti ini bertujuan supaya gizi dalam biji labu siam itu nanti itu bisa berfokus pada satu batang saja atau dua batang saja. Karena semakin banyak cabang, maka labu siam akan semakin bekerja keras, maka biasanya buahnya itu tidak bisa berbuah lebih banyak. Dan untuk selanjutnya, biasanya kalau sudah seperti ini ya, itu tak kasih tanah supaya dia tidak membusuk. Nah, kalau yang di sini ini kan sudah bagus semua ya. Ini ada yang satu batang, ini juga satu batang, satu batang. Kalau yang sebelah sana itu dua batang. Menurut saya ini juga termasuk penting karena apa? Kalau tidak kita mulai dari saat penanaman kita fokuskan kepada satu batang, takutnya nanti kalau sudah membesar, gizinya sudah terlalu banyak yang disebar, maka biasanya hanya daunnya saja yang tumbuh subur. Jadi untuk buahnya kurang subur. Jadi langkah-langkah yang saya ambil biasanya di saat penanaman bibit sudah saya antisipasi agar supaya nanti bisa berbuah lebat. Seringkali melihat ada teman-teman juga yang memberikan tutorial seperti pembuatan bibit labu siam seperti ini, itu seringkali dikupas, dicuci lalu dikupas, diambil bijinya dalamnya saja ini, di dalamnya ini dibuka lalu ditanam ya. Tapi kalau saya hanya simple dengan bibit seperti ini, kita hanya tinggal taruh seperti ini saja, nanti dia akan tumbuh tersendirinya. Karena di tempat ini di sini adalah tumpukan kompos ya, sampah-sampah dari daun-daunan atau sampah dari kulit-kulit buah buang di sini agar supaya nanti menjadi pupuk kompos untuk labu siam. Untuk pembuatan bibit itu sangat mudah ya, bisa dari pasar, bisa dari langsung pohon, kita tinggal ngambil yang mudah untuk kita. Kalau saya sih biasanya langsung dari pohon ya. Kadang ada yang tua di pohon, langsung saya ambil, lalu saya tanam. Dan ada juga yang sudah jatuh sendiri, lalu dia tumbuh sendiri. Tapi saya kumpulkan pada satu titik agar supaya dia menjadi satu ya, berkumpul dari satu. Jadi untuk memudahkan pemupukan atau perawatannya. Nah, kalau dilihat itu kan semua masih banyak yang kececeran yang jatuh ya, pada tumbuh di bawah-bawah pohon itu. Nah, cuman di sini belum saya bersihkan, belum kita kumpulkan karena ada banyak yang masih belum tumbuh. Nanti kalau mereka sudah keluar tunasnya atau sudah keluar daunnya, baru kita kumpulkan jadi satu di sana. Kalau berpencar di mana-mana nanti menyusahkan di saat pemupukan, perawatan, penyiraman dan lain-lain. Tapi kalau semisal kita jadikan satu di sana, satu titik, maka itu akan memudahkan kita untuk merawatnya dan juga memupuknya seperti itu. Nah, kalau yang ini sudah umur sekitar 1 minggu ya. Ini 1 minggu, itu baru 2 hari atau 3 hari. Kalau yang lain ini baru saja kita ambil dan baru kita taruh di sini.
Nah, di dalam pot ini juga ada 4 bibit ya di sini ya. Ada 1, 2, 3, dan 4 di sini. Nah, di sini ini juga merupakan jenis labu siam yang berbeda ya. Kalau teman-teman bisa mengetahui dari daunnya juga kelihatan ya jenisnya yang mana. Kalau yang ini, yang di sebelah sini ini adalah labu siam yang berwarna hijau muda, yang banyak air itu ya. Kalau yang ini adalah labu siam yang hijau tua, yang tidak banyak air. Nah, di sini ini kan ada 3 batang ya, 3 batang. Ini saya potong 1. Nah, di sebelahnya sini biasanya saya untuk pembuangan sampah daun-daun dari labu siam yang sudah tua, kita potong, kita taruh di sini, dan nanti biar menjadi kompos untuk labu siamnya sendiri. Nah, untuk umur ini tidak bareng ya, bisa kelihatan ya. Dari 4 bibit labu siam ini, yang ini adalah yang berwarna hijau tua. Ini juga hijau tua, ini hijau tua. Ini berumur 2 minggu. 2 minggu, dan yang ini juga sama 2 minggu, yang hijau muda ini ya. Yang hijau muda itu dalam 2 minggu itu sudah bisa mencapai sekitar 1 meter ke atasnya ya. Dan sedangkan untuk labu siam yang berwarna hijau tua, umur 2 minggu baru segini. Nah, paling sekitar 40 cm sampai 50 cm. Di penanaman yang sama, di media yang sama, dan umurnya juga sama, tapi pertumbuhannya berbeda, lebih cepat yang labu siam yang hijau muda daripada yang hijau tua. Ya, meskipun kalau yang hijau tua itu harganya lebih mahal, tapi di sini untuk pertumbuhannya lebih cepat yang hijau muda. Kalau untuk memperkuat akar atau tanamannya, biasanya saya lakukan seperti ini. Nah, ini kan seperti bibitnya tapi sudah roboh ya. Dia agak nggak mau berdiri, dia lemah ya, dia rentan. Biasanya saya taruh seperti ini juga. Nah, kita timpa dengan tanah. Nanti akarnya biar semakin banyak dan juga semakin kuat. Kalau yang ini kita biarkan saja, kalau yang ini kayaknya sudah kuat ya. Kalau yang ini biasanya saya untuk kompos kulit dari buah ya, saya taruh di sini. Labu siam muda itu sekisaran 3 bulan itu sudah bisa menghasilkan panen untuk yang pertama ya. Tapi kalau untuk yang hijau tua biasanya sampai 4 bulan atau 5 bulan baru bisa merasakan panen yang pertama. Kalau yang hijau muda itu ada 20 biji, 20 biji kisaran 10 kilo. Nah, tapi kalau yang hijau tua berjumlah 20 biji itu bobotnya sekitar 15 kilo. Jadi kalau labu siam yang berwarna hijau tua dengan 15 kilo penghasilannya adalah 4.000 kali 15. Nah, di situ berarti kita mendapatkan Rp60.000. Jika dibandingkan dengan labu siam yang hijau muda itu adalah Rp40.000. Oke, teman-teman, silahkan memilih yang mana yang mungkin menurut teman-teman itu prospek, yakinnya di jenis apa,
Atau mungkin teman-teman juga minat di labu siam yang berduri, itu juga tidak apa-apa. Bertani itu tidak perlu malu, karena cita-cita kita itu menambah lahan ya, bukannya menjual lahan untuk meraih cita-cita. Jika konten ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan like, subscribe, dan share, dan tinggalkan komentar. Barangkali teman-teman ada yang masih belum mengerti. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.